Saya akan menjelaskan konsep tentang flip classroom dan mengapa Bapak Ibu sekalian harus memahami, mengerti sebagai guru zaman now, guru SMK 4.0. Jadi apa yang dimaksud dengan flip classroom? Berbicara tentang flip classroom, maka flip classroom itu adalah sebuah metode pembelajaran yang membalik. Namanya juga flip itu artinya terbalik. Flip classroom, kelas terbalik. Nah, jadi ini metode yang membalik kelas tradisional di mana biasanya materi itu diberikan di kelas dan siswa mengerjakan tugas di rumah. Misalnya Bapak Ibu sekalian mengajar pemasaran, dijelaskan di sekolah. Kalau biasa kan habis ada PR ulangan. Nah, kalau flip classroom, materinya itu diberikan sebelum di kelas. Nanti di kelas akan diskusi. Jadi flip classroom itu materi diberikan berupa video pembelajaran, ditonton siswa di rumah atau dimanapun sebelum kelas, dan ketika masuk di kelas itu maka ada sesi belajar digunakan untuk diskusi kelompok dan mengerjakan tugas bersama-sama. Tersedianya materi dalam bentuk video ini tentu memberikan kebebasan pada siswa-siswi Bapak Ibu sekalian untuk ketika mereka kurang ngerti bisa menghentikan atau mengulang-ulang sehingga mereka benar-benar paham tentang materi yang akan dibahas. Flip classroom. Nah, jadi menariknya Ibu dan Bapak sekalian, flip classroom ini ternyata sangat cocok sekali untuk apa? Generasi Z. Udah pernah dengar tentang istilah generasi Z belum ya? Kalau belum, saya akan jelaskan. Jadi generasi Z itu adalah, atau generasi Alpha juga menyebutnya, merupakan generasi yang lahir antara tahun 95 sampai tahun 2010. Artinya mereka sekarang saat ini masih sekolah dan menjadi murid dari Bapak Ibu guru sekalian, generasi Z ini. Mari kita coba pelajari bagaimana gaya belajar daripada generasi Z. Ternyata generasi Z ini punya cara belajar yang berbeda dibanding dengan generasi-generasi sebelumnya, termasuk generasi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, gaya belajarnya apa? Ada 5 gaya cara belajar daripada generasi Z ini. Yang pertama adalah generasi Z suka belajar yang visual, melihat dibandingkan auditori, apalagi membaca. Kalau zaman dulu masih banyak orang suka membaca, tapi generasi Z ini ternyata lebih suka bicara visual, belajar visual, bukan baca buku. Yang kedua, mereka ketika belajar sangat menyukai yang menggunakan teknologi. Makanya mereka pakai smartphone, ya pakai earphone, semua yang menggunakan teknologi high tech, ya, karena memang mereka lahir di generasi teknologi sudah sedemikian maju, tidak seperti generasi X apalagi generasi baby boomer, ya. Nah, generasi Z ini juga suka berinovasi. Jadi kalau pembelajaran itu saja berulang-ulang, mereka bosan, mereka butuh inovasi. Dan mereka ketika belajar harus butuh yang konkret, jangan diawang-awang. Ketika belajar tentang e-commerce terlalu tinggi, mereka nggak ngerti, harus bikin konkret, mudah dipahami. Dan ingat baik-baik, generasi Z ini adalah generasi sangat kritis. Jadi Bapak Ibu guru harus siap kalau mereka banyak bertanya. Kenapa? Karena memang inilah cara belajar dari generasi Z. Mereka kadang bertanya yang mungkin kita bingung, kok nanya seperti ini, nggak kepikir sebelumnya. Jadi 5 poin ini yang harus Bapak Ibu guru perhatikan dari cara belajar generasi Z. Yaitu apa? Yang pertama visual, kedua teknologi, ketiga inovasi, yang keempat konkret, dan terakhir adalah kritis. Nah, untuk itu, maka sekarang guru zaman now itu bukan sekedar menjadi guru. Nah, guru zaman now itu harus menjadi seorang apa? Fasilitator. Kenapa? Karena kalau kita ngambil jarak terlalu jauh, mereka tidak nyaman. Mereka lebih suka kalau gurunya itu berperan sebagai fasilitator dibandingkan sebagai seorang pengajar yang memberikan satu arah. Tapi mereka mau ngajak diskusi, terlibat langsung, dibutuhkan fasilitator. Jadi Bapak Ibu guru sekalian, hari ini, zaman ini, Bapak Ibu guru harus menjadi seorang fasilitator. Nah, fasilitator, guru fasilitator yang mampu membuat konten pembelajaran dengan media apa? Video. Ya, kenapa video? Kenapa harus video kita mengajarnya? Karena Bapak Ibu guru sekalian, video itu berbasis teknologi, visual, memudahkan dalam menyampaikan hal-hal yang konkret, dan ini kita dengan mudah bisa melakukan inovasi. Dan ini adalah menjawab kebutuhan cara belajar generasi Z. Itulah alasannya Bapak Ibu sekalian harus menerapkan flip classroom, dan yang terlebih penting harus mampu mengajar menggunakan video.